Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu layanan terbaru dari AWS ya, yaitu AWS App Runner ya. Jadi kalau lihat dari deskripsi ini ya di sini, AWS Web Runner ini adalah fully managed service yang memungkinkan kita menjalankan aplikasi dalam bentuk kontainer dan bisa scaling tanpa perlu kita manage infrastrukturnya. Jadi source-nya itu bisa dari container Emacs ya, Docker ya, Docker Emacs maupun dari source code-nya ya. Jadi app runner ini akan secara otomatis nge-build ya kalau itu pakai source code, kemudian deploy web app-nya dan kemudian bisa juga scaling ya. Jadi layanan AWS ini sangat banyak ya. Jadi app runner ini cukup menarik walaupun pertanyaannya kalau mau menjalankan container secara serverless saja, sebenarnya bisa juga pakai Fargate ya misalkan ya. Nah, jadi kita coba aja app runner ini untuk detailnya bisa lihat di websitenya ya AWS ya. Jadi kalau kita lihat di sini source-nya itu bisa container Emacs atau source code, kemudian udah build, kemudian di-create, kemudian kita udah receive satu URL, udah dalam bentuk HTTPS ya. Oke, nah ini boleh lihat di sini. Nah, jadi untuk contoh kali ini kita akan menjalankan salah satu contoh aplikasi web ya untuk machine learning ya. Jadi kita akan jalankan aplikasinya, tapi sebelumnya kita perlu buat Docker Images-nya terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai dulu. Nah, di sini saya akan pakai contoh klasifikasi yang paling sederhana ya. Ini saya pakai juga di kelas ya. Di sini adalah klasifikasi dengan menggunakan k-nearest neighbor. Jadi datasetnya yang simple aja. Kita menggunakan data bunga iris ya. Jadi kalau bunga iris itu dari karakteristiknya atau fiturnya ada 4 di sini, yaitu di sini ada 4 di sini, ada yang namanya sepal length, panjang sepal ya. Di sini panjang sepal, kemudian ada label, kemudian ada petal, length dan width. Jadi ada 4 fitur ya. 4 fitur ini, dari 4 fitur ini targetnya itu adalah 3 kelas di sini. Iris setosa, versicolor sama virginica. Jadi bunga iris itu dari panjang petal dan sepalnya ini ya, kita bisa mendefinisikan, kita bisa memprediksi ya atau mengklasifikasikan bunga itu termasuk iris yang mana, setosa, versicolor atau virginica. Jadi kita boleh lihat di sini iris dataset scikit-learn. Oke, kita coba lihat ya. Kita lihat gambar. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita lihat, kita buka aja gambarnya kecil. Nah, ini ya, bunga iris. Oke. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya sepal sama petal. Jadi dari sepal panjang dan lebarnya dan petal panjang dan lebarnya itu kita bisa mengklasifikasikan apakah dia versicolor, setosa atau virginica. Oke, kita kembali ke notebook. Nah, jadi ini kita perlu training dulu. Kita menggunakan algoritma yang namanya k-nearest neighbor. Jadi datasetnya udah saya loading. Ini visualisasinya. Nah, jadi kita di sini kita training di sini ya. Training ya, kita split dulu datanya. X-train, X-test, Y-train, Y-test. Kita split dulu. Test size-nya adalah 0,2, berarti datanya adalah 80% untuk training, 20% untuk testing. Kemudian kita training di sini ya. Enablers-nya saya pilih aja 5 di sini. Oke, kalau udah kita lihat metriknya di sini. Accuracy-nya udah cukup bagus, 0,9666. Kemudian bisa kita print confusion matrix-nya dan metrik lainnya, precision, recall, advanced score dan sebagainya. Ya, jadi ini artinya modelnya udah cukup bagus ya. Akurasinya tinggi ya di sini, precision sama recall-nya juga udah cukup bagus. Nah, ini kan kita pakai Jupyter Notebook. Kemudian bagaimana kalau kita
bagaimana kalau kita mau mendeploy modelnya? Tidak mungkin end user itu kita minta di Jupyter Notebook, contohnya seperti ini, ya. Kalau sepalingnya, nah contohnya seperti ini. Sepaling sama sepalwidth, petalink sama petalwidth-nya berapa? Mau prediksi? Kita masukkan, suruh orang manual, kita run lagi. Jadi misalkan kita ubah, misalkan ini 3. Saya mau run lagi dong. Nah, misalkan kita run lagi. Nah, oke, Iris model. Oke, sorry, ini belum di run. Saya run dulu, ya. Oke, kita run dulu. Soalnya Iris modelnya tadi udah saya hapus, ya. Oke, kita tunggu, kita jalankan. Oke. Nah, prediksi ini adalah Virginica versi color sama versi color. Jadi misalkan kalau kita mau ubah lagi, nah kita harus ubah di sini. Misalkan kalau ini 5, prediksinya berubah agak. Nah, contohnya seperti ini. Kita misalkan ini jadi 5 juga. Oke. Nah, dia berubah jadi Virginica. Tadi sebelumnya versi color. Nah, end user itu tidak mungkin bisa pakai Jupyter Notebook seperti ini. Akan lebih ribet ya. Kita maunya lebih simple. Upload image atau upload file Excel, hasil prediksinya muncul. Nah, di sini modelnya kita ekspor ya. Jadi kita save dulu modelnya. Kita dump dulu modelnya, namanya Iris PKL ya, Iris model PKL ya. Kemudian kita coba load. Nah, kita prediksi udah bisa. Nah, jadi di sini kita akan lihat di sini modelnya adalah seperti di sini ya. Iris model PKL di sini ya. Oke. Nah, jadi ini yang kita butuh nanti ya. Nah, kalau udah kita mau buat aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya ini udah ada Iris model PKL ya. Nah, saya akan buat aplikasi simple aja dengan menggunakan Python Flask di sini. Jadi ada URL-nya adalah upload di sini. Kalau upload ya di sini, kalau kita lihat di sini, kita akan load modelnya. With open iris model PKL add iris model, model sama dengan joblib load iris modelnya. Jadi kita load modelnya. Jadi tadi kan udah model fit. Nah, nanti tinggal kita panggil model predict. Nah, jadi di sini aplikasi ini udah jadi. Kalau kita ngepost, udah kita upload filenya, kita post, maka baca file CSV-nya, masukkan ke data frame, kemudian prediksi. Hasil prediksinya tambahkan ke kolom yang namanya prediction. Kemudian return data frame to HTML. Jadi tampilannya ke HTML sederhana aja. Dan aplikasi ini berjalan di port 5000 ya. Aplikasi ini berjalan di port 5000. Oke. Nah, jadi kita coba dulu jalankan ya aplikasi ini ya. Karena semua udah di ini, modelnya udah ada. Kita coba mau dockerize ya. Kita mau jadikan Docker image dulu. Jadi Docker filenya udah ada. Jadi Docker filenya kurang lebih seperti ini ya. From Python 3,7 karena di PC saya pakai Python 3,7, saya samakan aja. Workdir-nya namanya app. Kita copy file requirements.txt. Jadi saya butuh Flask, butuh joblib, butuh scikit-learn di sini, sama butuh pandas ya. Oke, kalau kita lihat di sini scikit-learn sebenarnya nggak butuh sih. Kelebihan ini nggak masalah ya. Requirements tadi, oke. Ini kelebihan. Nah, butuh pandas juga di sini karena kita pakai data frame. Jadi kita copy requirements-nya ke dalam, kemudian jalankan pip install requirements-nya. Kemudian copy semua isinya. Jadi di sini ada website-nya. Contohnya seperti ini. Ada template-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini udah ada file HTML-nya. Semua saya kopikan ke dalam. Kemudian environment-nya kita buat flash app sama dengan main ya, namanya main.py. Kemudian kita jalankan ini ya. Command Python ya, flash run listen ke semua IP address. Nah, kalau udah, saya udah masuk di folder yang namanya ML classifier. Nah, jadi kita bisa build di sini. Jadi saya bisa build aja. Docker build -t iris -t iris clf iris classifier titik di current directory. Oke, kita coba. Kita build dulu, kita jalankan dulu kontainernya. Kita build image-nya, kemudian kita coba run container. Ya. Oke, jadi ini akan jalan proses membuat image-nya.
Oke, ini nggak akan lama karena ini saya connect sebenarnya ke EC2 ya, ke AWS EC2 biar download image-nya lebih cepat. Oke, nah jadi udah jadi ya di sini ya, Iris Classifier Latest. Jadi kita clear dulu, kemudian kita lihat image-nya udah jadi belum, Docker Images. Nah, di sini udah ada Iris CRF Latest. Nah, kita coba jalankan dulu. Sebelum jalankan, kita coba dulu lihat public IP dari ini. Public IP dari eh, EC2 Instant ini. Oke, jadi IP publicnya ini kita copy dulu, kita open di sini. Oke, ini kita close dulu, kita close di sini. Portnya adalah 5000 ya. Oke. Nah, kita sekarang coba jalankan. Docker run portnya adalah 5000. Di sini juga 5000 di kontainernya, di hostnya kita juga pakai 5000 saja. Kemudian nama image-nya ini adalah iris-crf. Iris-classifier latest. Nah ini udah jalan. Kemudian kita coba aja. Oke, nah URL-nya tadi adalah upload ya. Oke, nah ini udah jadi. Kemudian kita choose file aja. Oke, nah filenya udah ada. Ini namanya test iris di sini. Saya open ya. Test iris itu, nah formatnya udah lebih eh, mudah ya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau prediksi, saya buat contoh ada 6 di sini. Yang pertama adalah sepal length, yang kedua sepal width, yang ketiga petal length, yang keempat petal width. Jadi di sini udah ada 6 ya, 6 row data. Ya, jadi tinggal kita upload. Nah, tadi begitu kita upload, nah kita lihat di sini belum ada hasil prediksi ini ya. Jadi udah ada bunga iris, ada 6. Kita udah ukur panjang sepalnya, lebarnya, petalnya sama petal sama sepal panjang dan lebarnya. Prediksinya bagaimana? Nah, kita upload karena di sini belum ada prediksi. Begitu kita upload ya, kita submit. Nah, ini muncul di sini. Prediksinya adalah Virginica setosa versicolor setosa versicolor virginica. Jadi lebih gampang ya bagi end user ya. Nah, sekarang ini udah jadi Docker Image nih ya. Kita mau jalankan di App Runner. Nah, mau kita jalankan App Runner berarti kita buat dulu repositorinya di Elastic Container Registry. Jadi Elastic Container Registry ini mirip seperti Docker Hub ya atau Quay.io ya, di mana kita bisa menyimpan eh, Docker images ya. Nah, saya buat dulu repository, saya buat aja private di sini ya. Repository kita namakan aja adalah Iris CRF ya, Iris Classifier. Oke, ini default aja di sini kita create repository. Nah, kalau udah create repository, bagaimana supaya kita bisa push ke sana? Nah, semua komennya udah ada di sini, ya. Kita copy di sini, ya kita akan push image-nya ke sini. Oke, kita clear dulu. Oke, kemudian kita akan login dulu di sini. AWS, ECR, get login password, regionnya saya pakai US East 2. Karena kenapa? App Runner ini belum ada di semua region. Jadi saya pakai US East 2 sebagai contoh yang udah ada. Docker login username AWS password standard in ini ya. Jadi udah login, udah sukses. Kemudian kita build ya. Build Iris CRF ya. Kebetulan kita udah build di sini tadi. Docker images. Iris CRF kebetulan namanya udah sama, nggak usah kita build lagi. Oke, kemudian kita tag ya. Kita tag di sini. Kita perlu tag Iris CRF latest dengan menjadi formatnya adalah seperti ini ya. Jadi ini format adalah ini repo-nya, ini nama image-nya ya. Kita tag dulu. Kalau udah tag, kita akan push ya. Kita akan upload. Oke, kita tunggu sebentar. Image-nya itu kurang lebih 400-an mega ya. Oke, ini bentar aja karena
Ini dari internet ya, dari EC2 nih sebenarnya. Jadi lebih cepat sih internetnya daripada kita dari laptop kita. Ya. Oke, kita tunggu bentar. Oke, kalau udah di-push, kita close saja. Kita coba refresh. Apakah sudah ada? Nah, ini udah ada di sini, ya. Oke, udah ada repositori yang namanya Iris CLF. Nah, sekarang kita akan coba jalankan di App Runner. Jadi kita bisa masuk ke App Runner, create service. Kemudian repository type-nya kita pilih container registry. Opsi lain sebenarnya juga bisa dari source code, bisa connect ke GitHub. Tapi untuk contoh kali ini kita akan pilih container registry. Providernya adalah ECR, bukan Amazon ECR public, karena tadi itu adalah private, ya. Oke, kita browse ya. Tadi saya sempat coba yang public ya, tapi belum berhasil ya, kan entah kenapa. Dia sampai 40 menit ya, 40 menit dia baru muncul bahwa gagal untuk fetch image-nya atau pull image-nya. Padahal saya coba pull image-nya bisa. Ya, harusnya bisa. Tadi mungkin saya ada kurang juga, ya. Ada kurang di settingannya bagaimana, ya, kalau seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita pilih ECR aja, kita browse aja di sini. Image repository-nya ini, image tag-nya kebetulan cuma satu, latest di sini. Kita continue. Nah, kemudian di sini role-nya ini kita coba lihat di sini. Udah ada role-nya di sini sebelumnya. App Runner ECR Access Role. Kita coba pilih ini aja. Kalau enggak, create new service role. Role itu fungsinya untuk apa? Supaya dia bisa pull image dari container registry. Jadi kalau kita lihat polisinya, kita lihat JSON-nya, ini ya, bisa ini ya, operation ini ya, batch get image, bisa describe image dan sebagainya. Oke. Jadi kalau udah, kita next saja. Kemudian service name-nya kita namakan Iris CLF aja sama. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih satu vCPU atau dua vCPU, ya. Oke. Nah, pricingnya App Runner itu bagaimana? Ada perhitungannya. Mungkin nanti bisa lihat di page pricingnya. Oke. Kemudian service kita jalannya di port 5000, ya. Environment variable-nya nggak usah. Bisa auto scaling di sini. Concurrency-nya bisa status request, minimumnya 1, maksimumnya 25. Bisa juga kita custom di sini, ya. Kita pilih default aja. Ada health check-nya lagi di sini, ya. Jadi akan cek ke port di mana application kita listening, ya. Kalau nggak healthy, ya di sini, ya. Unhealthy dashboard-nya adalah 5 request. Health dashboard-nya 1 request. Kita biarkan default aja dulu. Security-nya, nah ini terkait dengan ini ya, KMS encryption key ya. Kita pilih yang default aja dulu ya. Tag-nya kita taruh aja, misalkan tag-nya itu misalkan environment ya. Jadi tag-nya itu misalkan dev ya. Jadi lebih mudah kalau nanti kita search di tag ya, lebih gampang. Saya cari dong yang resource yang environment-nya dev ya, mau saya hapus misalkan. Kita kasih tag. Kemudian next. Kemudian kita create and deploy. Oke, nah kita tunggu bentar di sini. Jadi ini kita lihat lognya di sini. Ya, kita tunggu bentar. Nah, sambil menunggu, kita lihat yang sebelumnya yang udah saya buat ya. Ini dia contohnya. Jadi contohnya kalau dilihat, ini adalah URL-nya adalah seperti ini. Ya, aws@runner.com dan sini udah HTTPS ya di sini ya. Kalau kita lihat di sini. Jadi sama aja, kita bisa choose file ya. Nah, filenya itu bisa kita tambah di sini. Misalkan kita tambah aja 2 baris. Misalkan kita ini 2, ini misalkan 1, ini misalkan 4, 3,5, contohnya seperti ini. Kita save ya. Oke, ada 8 baris, kemudian kita coba choose file ya. Oke, kita submit. Nah, ini ya, muncul seperti ini. Jadi ada 8 data dengan sepal length, sepal width, petal length, dan petal width seperti ini.
hasil prediksinya muncul. Sehingga end user itu akan lebih gampang pakainya daripada dibandingkan kalau kita pakai Jupyter notebook ya, suruh end user masukkan seperti ini. Mau prediksi dong? Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, kalau pakai ini kan lebih mudah ya. Image juga sama ya. Kita bisa buat upload aja image-nya. Nanti image-nya itu dari image itu ada gambar apa saja sih, atau bisa membedakan apakah cats atau dogs misalkan, seperti itu contoh use case-nya ya. Oke. Kita lihat di sini. Oke, jadi kita tunggu sebentar ya. Jadi dia butuh waktu sebentar, operation in progress, kita tunggu sebentar. Oke, nah tadi kalau kita lihat di sini, service creation started, operation in progress, kemudian udah sukses pull image-nya dari Elastic Container Registry, kemudian dia provision instant dan deploy image-nya. Walaupun kita nggak manage instant-nya ya di sini. Kemudian dia performing health check di part ini dan port 5000. Oke, kita tunggu bentar. Oke, tadi health check-nya sukses, sehingga routing traffic ke aplikasinya. Oke, nah ini udah running. Jadi kalau kita klik di sini, oke, oke, udah muncul, tapi URL-nya adalah upload ya, upload. Nah, kita bisa choose filenya, kemudian kita pilih tes iris, kemudian kita submit. Nah, hasilnya sama ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah App Runner ini cukup memudahkan ya. Jadi kalau kita punya aplikasi, kita udah buat ke dalam bentuk container image, kita mau deploy secara secure ya, udah HTTPS, kemudian tanpa kita mau manage servernya, App Runner ini bisa menjadi salah satu opsi. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kita bisa lagi eh, pilih custom domain ya di sini ya. Oke. Jadi ini available-nya di sini, kita bisa pakai custom domain. Kita bisa lihat juga nanti di sini metricnya ya. Configuration-nya misalkan mau kita edit ya. Ini bisa ya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini udah jadi ya URL-nya. Oke, mungkin demikian aja video kali ini, di mana kita mendeploy satu aplikasi machine learning yang sangat sederhana, yaitu klasifikasi bunga iris. Modelnya kita deploy, kita buat dulu container image-nya, kemudian kita deploy ke cloud dengan menggunakan AWS App Runner. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.